Apakah yang dimaksud dengan kayu berkelanjutan ini? Nah, jadi kita lakukan penilaian itu sebelum adanya pengembangan lahan baru. Dan ini juga sejalan memang dengan komitmennya kita. Semua dokumen-dokumen yang dilakukan sebelum ada pembukaan areal baru itu divalidasi. Hai, welcome to our program Sahabat TPL People Voice Future. Ada lagi nih yang poin paling menarik tentang pengembangan masyarakat. Sebuah perusahaan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sekitarnya. Mungkin saya penasaran dengan Bu Anissa, boleh sedikit memberikan pandangannya? Jadi sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, kita memiliki program Community Development atau Corporate Social Responsibility yang biasa disingkat dengan CSR, yang kita melibatkan masyarakat untuk ikut dalam program-program yang kita jalankan. Dan kita selaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa dikenal dengan SDG atau Sustainable Development Goals. Seperti apa program yang sudah dijalankan dan apa peran dari tim sustainability di sini? Ya, jadi di tahun 2022 kita sudah laksanakan sekitar ada ratusan program kepada masyarakat oleh tim Community Development, dan itu terdiri dari berbagai bidang. Ada bidang pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan, kemudian ada bidang penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan, bidang lingkungan, dan juga bidang kesehatan. Jadi peran dari Sustainability Department sendiri itu adalah untuk memastikan bahwa kita itu dengan masyarakat menjalin hubungan simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan antara perusahaan dengan masyarakat, membangun hubungan dengan masyarakat, kemudian masyarakat juga bisa mengenal perusahaan seperti apa, program apa saja yang sudah kita jalankan, seperti itu. Bagaimana caranya Bu bisa menilai hal tersebut? Ya, jadi di tahun 2021 ya, kita sudah mulai menggunakan metode Social Return on Investment atau SROI, yang biasa disingkat seperti itu. Apakah semua program memiliki nilai dampak seperti itu? Ya, jadi di tahun 2021 kita coba melakukan penilaian menggunakan metode ini dan mendapatkan nilai yang cukup signifikan. Cukup signifikan seperti apa nih yang dimaksud? Apakah ada contoh programnya? Ya, ada contohnya. Jadi di tahun 2021 kita coba nilai program Gerobak Madu untuk menilai seberapa besar nilai dampak yang dihasilkan dari program tersebut. Jadi nilai signifikan yang dimaksud adalah ketika kita lakukan penilaian, itu perbandingan nilai yang didapatkan itu adalah lebih dari 1, sehingga program tersebut dapat dikatakan memiliki nilai dampak yang positif. Jadi untuk program Gerobak Madu kita coba nilai mendapatkan nilai 1:4,20. Contoh lain yang bisa saya sampaikan itu contohnya adalah program Kampung Warna-Warni. Jadi kita tahun 2022 kemarin kita coba nilai dengan pendekatan forecast atau perkiraan sebelum dan setelah dilaksanakannya program. Kita lakukan penilaian sebelum program tersebut dijalankan. Kampung Warna-Warni ini mendapatkan nilai yang cukup signifikan, yaitu 1:2,81, di mana tujuan kita adalah untuk membangun kampung tersebut menjadi lebih menarik, sehingga kita mendapatkan dari tujuan yang kita mau, kita mendapatkan bahwa masyarakat di sekitaran yang tinggal di desa tersebut itu ternyata bisa mendapatkan pemasukan desa. Nah, jadi dari nilai-nilai yang seperti itu kita monetisasi, kita coba kalkulasikan dan mendapatkan outcome yang seperti itu gitu. Pemasukan desa, kemudian pemasukan masyarakat juga menjadi bertambah. Karena dengan kita buat desanya menjadi lebih menarik, masyarakat di sana itu bisa membuka peluang usaha bagi mereka seperti itu. Jual makanan, jual minuman, belum lagi uang masuk ke desa Kampung Warna-Warni itu, seperti itu. Jadi kira-kira apa rencana Departemen Sustainability ini ke depannya, Pak? Jadi tujuan itu nanti ujung-ujungnya ke Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan keberlanjutan, di mana harapan saya juga Top Up Lestari ini bisa memenuhi semua standar-standar internasional. Ya. Topik-topik keberlanjutan seperti adanya human right violation, bagaimana kita memitigasi terjadinya itu di dalam perusahaan. Yeah. Kemudian juga ada karbon, ya. Bagaimana sekarang semua perusahaan di global merencanakan strategi untuk net zero carbon. Yes. Jadi atau carbon balancing, decarbonization strategi. Jadi hal-hal seperti itulah yang
Toba Pak Lestari bisa adopsi dan mengimplementasi dalam aktivitas kegiatan bisnis operasionalnya. Dari podcast hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan keberlanjutan Toba Pak Lestari ini tidak hanya merupakan prinsip, tetapi sudah diterapkan mulai dari tata kelola, lingkungan, dan aspek sosial. Dan yang patut diapresiasi adalah keterbukaan Toba Pak Lestari dalam merealisasikan komitmennya. Terima kasih banyak buat Pak Felix dan Bu Anissa karena sudah mau share di program kita hari ini. Demikian program kita hari ini, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.